Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alana min umamin nabiyil wa amara yata fil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sayyidina Muhammad sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, bab keistimewaan orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil mardi wa iyadatil maridi. Bab keistimewaan orang sakit dan keistimewaan mengunjungi orang yang sedang sakit. Artinya orang-orang yang ditimpa penyakit itu adalah orang-orang istimewa, orang pilihan. Pada hakikatnya penyakit yang diberikan oleh Allah itu merupakan nikmat yang terbesar. Walaupun nampaknya itu merupakan bala, musibah, ujian. Dalam satu hadis yang diambilkan daripada Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza maradal abdu ba'asallahu ilaihi malakaini faqala undura madza yaqulu abdi li'iwadihi fa inna huwa idza ja'uhu hamdallah rafa'an dzalika illallahi azza wa jalla wa huwa a'lamu qula li'abdi inna ana taufiyatuhu adkhalahul jannatah wa in syafiyatuhu badaltu lahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa inna akfaru anhu sayatihi. Rasulullah bersabda, apabila sakitlah seorang hamba, mengutus oleh Allah kepadanya dua orang malaikat. Faqala, maka Allah berfirman kepada dua malaikat tersebut, undura, perhatikan oleh kedua kalian, madza yaqulu abdi li'iwadihi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika datang orang yang mengunjunginya. Fa inna huwa idza ja'uhu hamdallah rafa'an dzalika. Apabila mengucap akannya orang yang mengunjungi hamdallah alhamdulillah, karena mengagungkan demikian kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa a'lamu, Allah memerintahkan malaikat untuk memperhatikan, padahal dianya Allah itu lebih tahu. Fayaqulullah,
Maka berkata oleh Allah, qula li 'abdi. Katakan oleh kedua kalian bagi hambaku. Inna ana taufiyatuhu. Bahwa sungguh akan aku matikan akannya dalam keadaan sakitnya, ada khalahul jannah. In ana, jika aku matikan akannya di dalam sakitnya, ada khalahul jannah. Aku masukkan akannya akan surga. Dan jika aku sembuhkan akannya penyakit, niscaya aku gantikan baginya akan daging yang baik daripada daging sebelumnya. Aku gantikan akan darah yang baik daripada darah sebelumnya. Dan sesungguhnya aku tebuskan daripada pengganti penyakitnya akan segala dosa-dosanya. Jadi ketika seseorang ditimpa penyakit, Allah mengutuskan 2 malaikat. Allah perintahkan kepada 2 malaikat tersebut, saksikanlah apa yang diucapkan oleh hambaku yang sedang sakit kepada orang-orang yang mengunjunginya. Apakah dia berkeluh kesah? Atau bahkan dia mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin penyakitnya menyebabkan lun sadar dan sebagainya. Jadi dia merasa penyakit itu merupakan bahagian daripada nikmat Allah. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, padahal dirinya Allah maha tahu. Apa yang disebut oleh hamba dengan mulutnya, Allah itu maha tahu. Bahkan Allah keperintahkan 2 malaikat sebagai saksi. Maka kelak di akhirat kalian akan menjadi saksi nantinya. Jadi geyo saksikan malaikat. Menyedekedi hamba lun yang dalam keadaan sakit, dia senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, tidak berkeluh kesah dan sebagainya. Maka bila aku matikan dia dalam keadaan sakit tersebut, sungguh aku masukkan dia itu dalam surga. Seandainya aku sembuhkan daripada penyakit tersebut, maka yakinlah telah aku gantikan dagingnya yang lebih baik daripada daging sebelumnya. Sungguh telah aku gantikan kepadanya darah yang lebih baik daripada darah sebelumnya. Maka tujuan Allah gebi kepada getanyo penyakit kepa. Mungkin na bahagian daripada daging getanyo yang hanagot, yang menyebabkan le getanyo beribadah. Nah kadang-kadang bahagian darah getanyo bersumber daripada harta yang tidak baik. Maka Allah rencana menggantikan daging dan darah tersebut sehingga lahirlah kekuatan semangat untuk berbuat kebajikan. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian benci padahal sesuatu itulah yang terbaik bagi kalian. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian senangi, sesuatu itulah yang paling buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik dan tidak terhadap kalian. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak pernah paham apa yang baik dan tidak terhadap kalian. Makanya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, walau terkadang nampaknya itu adalah sebuah musibah, sebuah bala, tetapi di baliknya itu tersimpan kemaslahatan yang besar. Sehingga dalam pembahasan pengajian tadi malam di Masjid Hagu Tengah, kami telah membahas tentang masalah riyadhah. Riyadhah itu akan lahir apabila seorang hamba itu zuhud. Putra zuhud senantiasa dia bersikap di dalam batinnya. Apapun yang diberikan oleh Allah itu tersimpan balasan yang sama. Gebi kenikmatan. Perlu diperhatikan, nikmat itu ujian. Gebi musibah. Musibah itu pun adalah ujian. Sehingga orang yang memiliki sifat zuhud tersebut, bagi dirinya pandangan sama, apakah itu nikmat ataupun musibah sama.
Ketika mendapatkan nikmat, tidak terasa terlalu bersemangat di dalam menikmatinya. Ketika mendapatkan musibah, pun tidak pernah berkeluh kesah. Karena kedua-duanya sama. Merempak pangkat, pangkat itu ujian. Di bangku panjang, cabut balik pangkat, di bangku panjang pun ujian. Maka sama. Ketika kita memiliki perasaan yang demikian, itu sama dengan kita telah memiliki sifat zuhud. Nikmat ujian, dicabut nikmat ujian. Jadi yang perlele katanya tak susahkan pun lah. Sama-sama. Yang perlele katanya terlalu senang pun lah. Sama. Harta, nikmat, harta ujian. Gecabut balik harta ujian. Sehat ujian. Gecabut balik sehat gebi penyakit ujian. Jid. Artinya sama. Maka lahirnya sifat zuhud seseorang ketika dia sadar bahwa selama dia hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dia daripada ujian Allah. Kapan berakhirnya ujian? Ketika dia berakhir hidup. Karena ahwateka berakhir hidup, nyan hanala ikut ujian. Persit tinggai preh sagai kalian nilai. Ketika kita masuk alam barzah, barulah kita mulai melihat nilai. Luluskah daripada setiap ujian selama kita hidup di dunia ataupun tidak? Yang kebawatnya di alam barzah. Maka selama kita hidup di dunia ini semuanya ujian. Cuma secara kasat mata kejadian dalam realita terkadang berbentuk nikmat. Berbentuk yang nikmat hakikat kan. Pat nikmat hakikat, hidup dalam syurga. Sagai nikmat pada haikon. Makanya ketika Allah menguji hambanya, ada 3 bentuk model ujian. Yang pertama Allah menguji hambanya dengan perintah dan larangan. Allah melihat si hamba itu mau melakukan perintah atau tidak, mau meninggalkan larangan atau tidak. Itu ujian. Maka apa yang keperintah, buat. Apa yang ketam, kebah. Karena itu ujian. Yang kedua, Allah akan menguji kita. Yaitu dengan musibah. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besar mendapatkan balasan martabat daripada Allah dibarengi dengan besarnya ujian. Raya ujian, maka raya akan terempak pangkat dan kedudukan ba Allah. Ubud ujian, maka ubud merempak pangkat. Karena kenapa? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman ibtalahum, ketika Allah sayang, cinta, ridha kepada satu kelompok manusia, kepada satu kaum, Allah akan mengujinya dengan berbagai macam bentuk. Man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian Allah, Allah ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhatu. Siapa yang murka atas ujian Allah, Allah pun murka kepadanya. Yang ketiga, Allah menguji kita dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Bentuk pada hakikatnya itu bukan nikmat, ujian Allah. Gebi harta, gebi pangkat, gebi kemewahan, gebi kemuliaan, gebi sanjungan, gebi ilmu, gebi anu dan sebagainya. Itu ujian semuanya. Maka selama kita hidup di dunia, senang susah itu sama. Sama-sama ujian. Makanya ketika Allah memberikan penyakit kepada si rodo hamba, ingat, penyakit itu adalah bahagian daripada ujian Allah. Dan ketika Allah memberikan sehat kepada hamba, sehat itu pun bahagian daripada ujian Allah. Makanya sama. Sehat, tidak terlalu berlebihan dia senang. Ketika sakit pun tidak terlalu berlebihan dia berkeluh kesah. Nyoke-nyoke kenurun tuhun. Kemudian, hadis yang lain. Daripada Sa'id bin Wahab. Qala berkata ianya Sa'id. Dakhaltu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ala sadiqi lahu. Faqala Salman, innallaha ta'ala iyabtali abdahul mu'min bil bala' thumma yu'afihi fayakunu kifaratan lima madiyah.
wa musta'atiban lima baqiya. Wa innallaha la yabtali 'abdahul fajr bil bala thumma yu'afihi fayakunu kal ba'iril ladzi aqalahu ahluhu thumma atlaquhu la yadri fima aqaluhu wala fima atlaquhu. Berkata Sa'id bin Wahab, masuklah aku bersama Salman Al-Farisi di atas seorang teman yang sedang sakit. Maka berkata Salman, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi ujian akan hambanya yang mukmin dengan berbagai macam bala. Kemudian menyembuhkan ianya Allah akannya mukmin. Maka ada ianya bala itu adalah kafarah bagi dosa yang telah lalu. Dan ada ianya bala berupa penyakit itu peringatan bagi mabaqiyah, bagi masa-masa hidup yang akan datang. Karena sesungguhnya Allah sungguh akan menguji ianya Allah akan hambanya yang kafir pula dengan bala. Kemudian menyembuhkan ianya Allah akannya kafir. Maka ada ianya kafir atau ahli maksiat itu seperti onta yang diikat akannya onta oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan akannya onta. Si onta itu tidak pernah sadar, tidak pernah tahu dia apa penyebabnya si pemilik itu mengikat dan apa penyebabnya si pemilik itu melepaskan. Jadi nekul Salman Al-Farisi kepada sahabat beliau yang sedang sakit, engkau pada hakikatnya telah diberikan kehormatan oleh Allah. Ini pada hakikatnya bukan musibah, tapi kasih sayang Allah, walaupun nampaknya itu adalah musibah. Ketika Allah memberikan ujian berupa penyakit kepada seorang mukmin, kemudian Allah menyembuhkan penyakit tersebut, maka penyakit itu akan menjadi kafarah, tebusan dosa kepadanya. Dan penyakit itu adalah pembelajaran, peringatan Allah kepada kalian. Karena dengku hana menyum legetanyo, hanayum. Hanayum deh tamu dinga menyogolam pernah kela. Hana tat meharga deh tak kemalan menyogolam pernah buta dengku. Hana tat meharga legetanyo tadang menyogolam pernah terjadi patah kaki dia. Pajan baru meyum kakinya, wate kalimah eledang baru ada. Dak meik longdang, makan longdang semayang, baru tinggal ke. Karena eledang ke payang enggak. Baru meyum lidah ketika legetanyo galam kelu. Wate kahanjir le tapagah haba baru meyum, dak mai terbiat dalam suara kang kalung meratit. Jadi gebi penyakit kepada getanyo oleh Allah Ta'ala sebagai peringatan. Ketika disembuhkan penyakit tersebut itu peringatan. Nyantakalan. Maka betul kecak tetap le kata bahawa dia sehat. Nyo wate sakit le nyo takalan pakai ban hidup. Ada sebagai peringatan. Begitu pula orang kafir. Orang kafir juga diberikan penyakit. Orang kafir juga diberikan bala, musibah dan sebagainya. Akan tetapi hendaknya ada perbedaan antara kita orang mukmin dengan orang kafir. Be'ah wate gebi penyakit le Allah Ta'ala kepada getanya orang mukmin ibarat lagi unta diikat. Hanami tepu pilih untanyan pakon gikat, pakon gepelu. Hanami tepu hanya keperingatan membecut pi. Be sampai lekanyan. Kenapa Allah memberikan kita penyakit? Kenapa disembuhkan? Kenapa diberikan penyakit? Kenapa disembuhkan? Menyahanjut keperingatan yang laganyan kejadian. Hana beda katanya orang keledai. Hana beda katanya orang lemau. Hana beda katanya orang unta. Maka kenapa Allah memberikan penyakit kepada kita? Untuk memberikan kesadaran. Sedikit tidaknya dengan sakit tinggal kemati. Menyatakan di dalam sakit lagi tanya hana tinggal kemati, nyan bati hati kemati. Hana li pelajaran yang lebih raya selain daripada terasakan sakit yang kemudian. Makanya di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan sebab diberikan penyakit, yang pertama dengan sakit tersebut dihapuskan dosa oleh Allah. Makin berat sakit, berat mensampu dosa. Ubud sakit, ubud mensampu dosa. Makanya kajian mereka ibu berat-berat dulu ya. Rahman ya. 2 kali lipat model penyakit. Berarti 2 kali lipat mensampu dosa. Nyo tengku menang. Hadis nyo. Nyo kan tak pegah-pegah. Bahkan di dalam hadis yang lain
Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum qala, aku masuk di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku mengunjungi Rasulullah wa huwa yu'iku wa'kan syadidan. Padahal dia Rasulullah sedang di dalam keadaan panas sebagai panas yang bersangatan. Rasulullah ketika itu sedang tertimpa penyakit demam. Cukup berat demam. Famasastuhu. Maka aku sentuh akannya Rasulullah. Fakultu. Lalu aku katakan. Innaka latu'ika wa'akan syadidan. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sungguh sedang ditimpakan panas akan sebagai panas yang bersangatan. Faqala. Lalu Rasulullah menjawab. Ajal benar. Ini awa'aku kama yu'iku rajulani minkum. Sesungguhnya aku sangat panas bandingan seperti panasnya dua orang laki-laki daripada kalian. Jadi gebi demam ke ulun tuan li Allah Ta'ala. Bandingan ji siga lun demam lagi dua draw orang lain demam. Siga lun su'um lagi dua draw orang lain su'um. Yang kata Rasulullah. Lalu melanjutkan oleh Ibnu Mas'ud. Fakultu aku katakan. Innalaka ajrani. Sesungguhnya milik bagi engkau itu dua pahala ya Rasulullah. Pakan gebi demam kedron melebihi daripada dua draurung karena kedron ya Rasulullah dua buah pahalanya. Qala Rasulullah menjawab, "Na'am, benar." Ini menunjuki apa? Semakin berat rasa penyakit yang kita rasakan, semakin besar pula pahala yang diberikan, semakin besar pula dosa kita diampuni. Itanyo darah mamehna, kolesterol pina, anyan pualam. Asam urat pika mulai. Darah tinggi pika mulai. Nyat insyaAllah minta mahal aja juga ampunan dosa. Semakin berat. Semakin raya ampunan dosa. Semakin raya. Walladzi nafsi biyadi kata Rasulullah. Demi Allah. Yang jiwaku itu berada dalam kekuasaannya. Ma'alal ardi musliman yusibuhu mardun. Fama siwahu illa. Hattallahu anhu khatayahu kama tuhittus syajaratu warqaha. Ya negala. Tidak ada di atas bumi seorang muslim yang ditimpa akannya oleh penyakit. Maka termasuk selainnya penyakit. Terserah apapun bentuk musibahnya. Illa melainkan. Allah merontokkan daripadanya akan segala dosanya. Bandingan seperti merontokkan oleh pohon kayu akan segala daun-daunnya. Berarti tiga tertimpa penyakit. Duruh dosa bak badan kita nyawa tengku. Ibarat lagi duruh pun kaya yang na bak kaya. Man menyalaganyan bandingan ke lebih hegat bersakit tapi. Kadang-kadang lihat apa buat dosa. Tua tak taubat dengan penyakit. Katingat ke mati. Kata taubat. Kaduruh lam. Masya Allah. Nyatang berat perlihat sakitnya. Begitu pula dalam hadis yang lain. Qala Salman Al-Farisi. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'atil hamili nafsil mu'minah. Fatunadihar ruhu min jaufin nafsi. Kata Rasulullah, apabila datanglah penyakit demam bagi seseorang mukmin, maka bertanya akannya penyakit demam itu oleh ruh min jaufin nafsi yang ada di dalam rongga-rongga jiwa. Menyetekedi teruk penyakit demam bak tubuh getanya orang mukmin. Nyan ruh yang dalam tubuh getanya berkomunikasi dengan penyakit demam tersebut. Itanyang le ruh. Fataqulu. Maka bertanya ianya ruh. Ayyatuhal hammi. Ma turidina min hadhihi nafsil mu'minah. Wahai penyakit demam. Apa tujuan kedatanganmu daripada jiwa ini si mukmin? Tujuan kata tajak bak tubuh si mukminnya kepa? Yang tanya yang le ruh. Fatujibu hal hammi.
Maka menjawab akannya ruh oleh penyakit demam. Fataqulu, maka berkata ia, ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik, inna nafsaka hadhihi kanat tahirah, faqadaratha dunubu wal khataya, fa ana atharuha. Sesungguhnya diri engkau sebelumnya ada iaitu suci, maka telah mengotori akannya diri engkau oleh segala dosa dan oleh segala kesalahan. Maka sesungguhnya aku akan menyucikan akannya diri engkau. Ijawab le penyakit demam ba'ruah. Wahai ruh, gata memang hamba Allah yang baik. Gata memang hamba Allah yang suci. Dulunya ketika engkau berada di dalam tubuh ini, engkau bersih, engkau suci, engkau murni. Tetapi karena si tubuh ini melakukan dosa, si tubuh ini melakukan kesalahan, maka jadilah diri engkau itu terkotori dengan kesalahannya. Maka tujuan kedatanganku untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menyebabkan mengotori dirimu. Berarti teruk penyakit putra untuk pelihara tu. Makanya orang sering sakit, orangnya mulia tu, roh gaknya suci. Makanya makin le sakit, makin udip gaknya mulia di hadapan Allah, makin berat sakit, jiwa gaknya makin metua, subhanallah. Karena orang berat sakit pasti berat tinggal ke mati. Berat tinggal ke mati, dan pasti beliau itu akan insaf dalam setiap saatnya. Mulutnya pasti akan berkomat kamit mengucapkan la ilaha illallah. Mamanya tegah tu sampai tu 24 jam dah cencen tu. Tua tu mati. Nah, makanya orang yang gesayang oleh Allah pasti orang yang berat gebi penyakit tu. Yang ia tu kumpulain bad duduk ka belinggai tu yang ia tu. Anda sakit-sakit tu. Dengar tak kem-kem ka hanjal dia tato babah jambui ta menghuang labah ka mati tu. Nyampe cukup ia tu. Maka berat-berat sakit karena penyakit itu mengampuni dosa. Kemudian menjawab oleh ruh. Ikun le ruh. Putra ikun bak penyakit demam. Adna. Idan salasa maratin. Fatahirha. Maka berkata ruh kepada penyakit demam. Dekatilah. Sebanyak 3 kali. Fatahir biha. Maka sucikan olehmu dengannya si jasad ini. Jadi bakwate ya. Akan berinteraksi antara ruh dengan penyakit demam. Dia jawab oleh penyakit demam. Tujuan kedatangan Lot untuk Lot nak suci balik kata. Menyabanan tak tahu laju. Ya. Tamang laju bertubuhnya. Tamang laju. Lega ikut le ruh. Dekatlah. Maka sucikan olehmu. Ya, negara. Hadis yang lainnya daripada Ja'far bin Burqan, daripada seorang guru, daripada sahabat, daripada kaum muhajirin, bahawa sungguhnya seorang sahabat mengunjungi ia akan seorang yang sedang sakit. Faqala, maka berkata ianya sahabat daripada golongan muhajirin, balagani, telah sampai akan aku satu hadis daripada Rasulullah, bahawa sungguh bagi orang yang sedang sakit, di dalam sakitnya itu akan diberikan 4 perkara. Jadi orang yang sedang sakit akan diberikan 4 keistimewaan oleh Allah. Putra keistimewaan yang gebi kepada orang yang tengah sakit, yurfa'u anhul qalam, diangkatkan daripadanya akan catatan buruk. Orang yang tengah sakit, yang getam malaikat atid dahrawi untuk mencatat dosanya. Sedangkan malaikat rakib diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikannya. Maka enggak sakit dengan kuda. Seluruh kesalahan yang terjadi dalam masa sakit dihalangi oleh Allah untuk mencatatnya. Yurfa'u anhul qalam. Diangkatkan daripadanya catatan yang buruk. Yang kedua, wa yajri lahu minal ajri mithlul ladzi kana ya'malu wa huwa sahihun.
diberikan pahala baginya daripada pahala perumpamaan yang ada ianya beramal pada ketika sehat. Makanya legetanyo bek gelisah. Oh watea kasakit, nyan Allah tetap akan gebi pahala kepada getanyo bandingan lagi pahala yang tak buat amalan lah masa sakit, lah masa sehat. Tekedi lah masa sehat 24 jam legetanyo tajak jamaah. Rupanya dengan sebab ditimpa penyakit, haik tajak jamaah karena getanyo tengah sakit. Maka pahala jamaah tetap tercatat. Dengan sebab, andai tidak sakit, pasti kita akan datang tempat jamaah. Maka segala amal ibadah yang sering kita lakukan dalam masa sehat, ketika ditimpa sakit, tidak sanggup kita lakukan, pahala. Kenapa tercatat? Karena andai tidak datangnya penyakit, sungguh amal itu terus akan kita lakukan. Makanya, baik gelisah. Masya Allah, dah hana sakitnya kengkala iklun i'tiqaf. Dah hana sakit iklun baca Al-Quran. Dah hana sakit iklun jamaah. Dah hana sakit iklun ikut pengajian. Hana suah kalau kesah. Pahala tersebut tetap tercatat. Maka getanya yang tengah sakit, nyo baik gundah. Karena Rasulullah mengingatkan, orang yang sedang tertimpa penyakit, dosanya dilarang oleh Allah, dicatat oleh malaikat atid, sedangkan amal kebajikannya terus berkelanjutan, sekalipun ketika itu belum dan tidak mampu dia lakukan. Tapi dengan syarat, amal kebajikan yang senantiasa dia lakukan dalam masa sehat. Peribadat yang tak buat dalam masa sehat, yang tercatat dalam masa getanyo tengah sakit, walau tan terbuat. Maka cukup istimewa. Makanya baik susah-susah leh. Nyo hanjol lunjak jemaah. Nyo hanjol ikut pengajian. Menyederawan tengah sakit, pahala jemaah tetap, pahala pengajian tetap. Tapi dengan syarat menyesehat jaklah sampai hana jaklim medangannya. Yang ketiga, wa yutba'u kullu khati'ah fi mafasilihi fayustakhrajuha. Diikutkan akan tiap-tiap kesalahan yang ada pada ruas-ruas sendinya, maka dikeluarkan akannya kesalahan. Jadi bakwat dia sakit, part yang teka penyakit yang kekenan gepedu ubena dosa oleh Allah. Sakit bak teut yang kerap binih teut kena gepedu ubena dosa. Kemudian dikeluarkan segala dosa-dosa tersebut dengan sebab kita tidak berkeluh kesah dengan penyakit tersebut. Nah, ni kata, pak sakit dalam perut, ubena dosa yang ke dalam perut yang pakan berata sakit perut long tukuk dosa raya wujud. Pakan berata sakit teut lot dosa kinyan raya. Jadi kepuduk ke dalam teut mendum. Sehingga dengan tidak berkeluh kesah, dosa itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala melalui ruas-ruas sendi tersebut. Yang kelebihan urun sakit. Yang terakhir, fa'in mata ma'furanlah. Maka jika mati ia, niscaya mati ia hal keadaan diampuni baginya. Menyatakan di mati dalam keadaan penyakit tersebut, maka seluruh dosa dengan Allah terampuni. Wa inna asya maghfurallah. Dan jika dia berkelanjutan hidup, maka hiduplah ia hal keadaan diampuni baginya. Subhanallah. Hana jadah mati, mentang tetap udip tu. Walau kalau semana mati, kalau haga, hana mati-mati betul. Berarti udip getanyo dalam ampunan. Makanya kejiat ke ibarat orang yang balik kenang penyakit, ibarat lagi orang baru lahir, bersih kembali daripada dosanya. Nyempat na hadis apa? Nyo hana suah ya pegat penelitian karena nyo berkenaan dengan iman. Ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, sesungguhnya penyakit demam pernah datang ia kepada Rasulullah menjelma seperti seorang perempuan yang hitam.
Jadi penyakit demam bertamu kepada Rasulullah dengan menjelma seolah-olah seperti seorang perempuan yang kulitnya hitam. Lalu Rasulullah bertanya, "Man anti? Siapa engkau?" Qalat, si penyakit demam itu menjawab, "Ana Ummu Muldam." Aku adalah Ummu Muldam. Jadi penyakit demam nanji Ummu Muldam. Qala, bertanya Rasulullah, "Ma tasni'ina ya Ummu Muldam?" Sebenarnya pekerjaanmu apa? Qalat, Ummu Muldam menjawab, "Akilul lahma wa ansifud dama." Pekerjaan saya makan akan daging dan saya hisap akan darah. Yang menyetruk bang tanya, "Engkau berteh tak perlu nunggu?" Hurri dan panasku min fay itu dasarnya daripada uap neraka jahanam. Mumuldam lagiannya fa'arafa annahal hammi. Maka memahami oleh Rasulullah sesungguhnya dianya itu adalah penyakit demam. Gedepu oleh Nabi, oh, nyo penyakit. Penyakit demam, nyo penyakit seuam berarti. Menyakeng katanya putra penyakit demam ya. Karena penyakit yang berat seuam sampai step 6 itu kena. Tipus hamil tipus. Faqalat, maka berkata penyakit demam tersebut, "Ya Rasulullah, ab'ithni ila ahabba ahlika ilaika." Utuskan olehmu akan aku kepada sahabat engkau yang paling cinta kepada engkau. Ne perintah lon jinau untuk lon datangi teh sahabat drone yang paling berandon puabeh asawajih. Oleh Allah dengan asal yang lebih god. Nyokan pampirnya umumul dan. Lalu faba mengutus ianya Allah akan penyakit demam tersebut kepada sahabat-sahabatnya Ansar. Fa'ata ayam. Maka menjalar ianya penyakit demam akan mereka selama 7 hari 1 minggu. 3 minggu menimpa kaum Ansar. Kemudian faba'atsu sariyahum ila Rasulillah. Maka mengutus mereka permohonan kepada Rasulullah. Kamu berat penyakit umumnya ya Rasulullah. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'ahallahu anhum, maka mengangkat oleh Allah akan penyakit demam daripada mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Rasulullah idza ra'ahum, apabila melihat mereka, qala, Rasulullah berkata, marhaban biqaumin taharahumullahu tathira. Selamat datang wahai satu jamaah yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah karena terlalu cinta kepada sahabat tersebut, maka guutuslah penyakit demam kedih kajak bah sahabat lun kaum Ansar. 3 minggu gerasa le kaum Ansar itu. Lalu mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar penyakit ini diangkat oleh Allah." Lalu nepupulih oleh Allah. Ketika kabeh pulih mandum, esok harinya berjumpa dengan Rasulullah, penekir ya Rasulullah. Biqaumin taharahumullahu tathira. Selamat datang wahai satu kelompok yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Demikian karena dia sudah berganti dagingnya dengan daging yang baik, sudah berganti darahnya dengan darah yang baik. Daging yang buruk, kabeh. Darah yang buruk, demam. Masya Allah. Kemudian,
Hadis yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takrahu mardakum ala ta'ami wasyarabi fa innallaha ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan engkau paksakan orang-orang yang sakit di atas makan dan minum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberi makan mereka dan memberi minum mereka. Jadi orang tengah sakit baik paksa aja. Iya, baik. Sampai dia kan sering lagi. Asal tak uran ke Kanada, katanya mi Bangladesh kenya. Apa nak Italia dalam tengah sakit. Nyala dong sering lagi. Ya kita ko mati baru berubah. Menyemantang sehat, atat kalau kayak baru balik yang dua lihat ya. Waktu sakit baru kita bana galak ke tangannya, tinggal ya nuknya. Yang berarti baru gublo tangan bersakit di leher berarti. Yang ya lihat ya. Baik menahan nunggu. Jadi waktu sakit, baik pasakan. Allah memberi makan orang yang sedang sakit, Allah memberi minum orang yang sedang sakit. Maka ketika makanan yang diberikan oleh Allah dan minumannya pasti akan mampu menggantikan darah dan dagingnya yang terbaik. Baik pasah. Karena begitu pula Rasulullah bersabda, tasbihun, subhanallah. Rintihan orang yang sedang sakit itu tercatat sebagai tasbih. Kena penyakit kadang-kadang lagi tanya refleks hai dah putun tingit lem titit. Ya Allah, lagi kadang-kadang. Ataupun aduh. Kan tak saja ada aduh terkejut-kejut. Rintihan orang yang sedang sakit itu tercatat sebagai tasbih. Ya negala. Subhanallah sekajar yang kulain mencatat nganyan. Jadi rintihan orang yang sedang sakit dicatat sebagai tasbih. Kemudian wasiyahuhu tahlil. Jeritan orang yang sedang sakit tercatat sebagai tahlil. Lagi tak ucap la ilaha illallah. Karena nah yang haid dapat nunggu. Apalagi menyatakan dia sakit perut katanya orang kai tarik ke dia batul yang ruang nunggu. Ya Allah, 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 Allah. Jadi rintihan jeritan tersebut tercatat sebagai zikir. Kemudian wa nafsuhu sadaqah. Nafas yang dikeluarkan orang sakit itu tercatat sebagai sedekah. Maka mengatakan sakit, mengatakan dengan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang sedang sakit itu ibadah. Wa taqallubuhu min janibi ila janibi jihadin fisabilillah. Dan berbolak-balik daripada satu pihak kepada pihak yang lain itu tercatat sebagai berperang fisabilillah. Subhanallah. Palestina tan tajak itu kenapa naik dia tu? Nyamnya tebiahna orang Melayu tu nyo kaji doa bersakit tu. Sebab mihana sakit iya tu. Dekedi hana tam gebi sakit oleh Allah Taala berarti kita tidak termasuk manusia istimewanya sagai. Karena orang yang diberikan sakit itu adalah manusia istimewa. Manusia yang dikasihi oleh Allah. Manusia yang disayangi oleh Allah. Berarti apabila tidak pernah tertimpa penyakit, yang iya tu. Apakah Allah lupa kepada saya? Apakah Allah tidak rida kepada saya? Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Yang iya tu mihana sakit tu. Maka mihana sakit kaji berdoa, ya Allah. Nyo ilong hana lam ya Allah stip ek dosa ya Allah. Nyo nabi mendua boh ya Allah. Menan ji tu. Yang iya tu mihana sakit tu. Cukup geli tu. Maka dia bangga dia katanya, oh menyolong dari ubud sampai Nohan, hantam, pilih aku hantam. Apa nena teman Allah Ta'ala mega hujan. Berarti apabila tidak pernah tertimpa penyakit, yang sama dengan Allah tidak senang kepadanya. Allah tidak sayang kepadanya. Jadi ukaphe dia. Nah yang kecikok urung yang lagi nyo cikok urung. Menteng ijak bengah. Tak kala ngelako ijak cikok urung. Itanya urung tu pat hai ida jali. Nah ni kala. Pakat memang itu bukan manusia istimewa. Manusia istimewa, makin berat istimewa, makin berat penyakit. Cina kalian ulama-ulama. Abu di Palu Gading, Allah maghfir lahu. Tinggal tulang dengan kulit, baru gepu melinggai oleh Allah Ta'ala. Alanya dalam Abu Hunibung. Tiban gebi oleh Allah Ta'ala. Abu di Pantan. Cukup berat-berat ke penyakit oleh Allah Ta'ala. Pakat genuk pun dua orangnya bak makam-makam mulia. Rasulullah juga meirang-irai. Abu tu di Belam Beladih dan sebagainya.
Mamanya terkedi katanya hana gebi pakit, hana gebi sakit. Mudum ulama yang merupakan manusia istimewa dari dalam dunia kan tetapi beliau istimewa. Nyanduk gebi berat penyakit oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah menambahkan penyakit yang begitu berat kepada beliau. Ingin menempatkan beliau itu lebih istimewa. Ini tak ada. Baca dek. Kayak mutu-mutu namdallah. Kemudian. Wa yuktabu lahu ahsanu makana yu'amalu fi sihati. Dan dituliskan baginya akan amalan yang amalkan ketika sehat. Andai kata sehat digetanyo tajak dalam jamaah. Menyebibit apa buat jamaah dalam tentia sempurna merempak pahala. Akan tetapi dengan sebab tertimpa penyakit, gebi catatan kegetanyo pahala jamaah. Padahal anda tak buat. Pahala jamaah yang lebih sempurna. Kenapa Allah memberikan catatan pahala jamaah? Karena ketika sehat selalu kita berjamaah. Ketika sehat selalu kita ikuti majlis ta'lim. Ketika sehat senantiasa kita akan mengunjungi kawan kita dan sebagainya. Waktu sakit, gebi pahala yang macamnya yang lebih sempurna. Bahkan lebih sempurna pahala yang gebi masa sakit ketimbang pahala ketika kita mengerjakannya. Subhanallah. Maka enggak sakit itu. Nyo tujuan lun bacanya pakon itu. Karena ramai tatat getanyo jenuh tengah tertimpa berbagai macam penyakit. Darah, mameh, kolesterol dan sebagainya. Dan kebanyakan mengeluh. Seolah-olah penyakit itu adalah pembawa malapetaka. Nyo ketujuan lun baca nyo tu kumutua. Agar hati kita nyo terbuka, nyo rahmat lagu kon bala. Jadi seolah-olah ketika dapat penyakit, semakin berat penyakit, seakan-akan Allah itu mengazabnya kon. Orang mukmin yang taat diberikan penyakit oleh Allah Ta'ala, itu adalah rahmat. Karena di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala ketika kita berbuat salah, kenapa Allah mengazab kita di dunia agar kita terbebas daripada azab di akhirat. Na tapajo harta gop lamprut katanya urat. Alhamdulillah daripada azab sakit perut dalam neraka. Legetanyo punyung orang je sering mendengarkan hal yang tidak baik, fitnah, upat dan sebagainya. Uranyo punyungnya sakit oleh Allah Taala. Alhamdulillah daripada punyungnya azab dalam neraka. Matanya sering kadang-kadang berkedip pada tempat yang tidak benar, pada tempat yang dilarang oleh Allah. Uronyo getanyo geput sakit di belah mata. Alhamdulillah daripada ganzib di dalam neraka. Maka di antara bukti cinta kasih sayang Allah kepada hamba, ketika hamba itu berbuat salah, langsung diazab atas kesalahannya di dunia. Tujuannya apa? Agar terbebas hamba itu daripada azab di akhirat. Bukti saya kasih sayang Allah. Aki getanyo uroje kadang hoho melangkah hanajalah. Jaro getanyo pupu merabah hanam dan pupu. Uronyo gepekruh jaro sebelah aki sebelah 6 saga stroke. Daripada gepekruh dalam neraka anda. Maka lebih agak keruh no. Ataupun mepak patah daripada gewit malaikat dalam neraka kangga diwit elektron. Maka disegerakan azab agar kita terbebas daripada azab di akhirat. Kemudian hadis satu lagi yang terakhir, Rasulullah bersabda, arba'un yasta'nifunal amalah. Ada 4 manusia yang dikategorikan kepada kembali mereka memulai pekerjaan. Orang yang dianggap lagi baru lahir. Padahal naumu ke 70 kah. Tapi mantang dianggap baru lahir. Artinya itu adalah hari permulaan dia melakukan perbuatan yang mendapatkan catatan. Pensasi mendung. Dosa kami menghapus mendung. Dianggap mengawali dia bekerja itulah hari pertama hari itu. Dah urangnya. Yang pertama, al-mariyadu idza bari'ah. Orang yang sakit apabila sembuh. Ketika orang sakit lalu sembuh daripada penyakit. Hari sembuh itu dianggap hari pertama dia baru tercatat segala perbuatannya. Yang kau likut hanasili. Karena yang kau likut terhapus segala dosa. Yang kedua, wal musyriku idza aslama, orang kafir apabila masuk Islam. Maka yang di belakang itu tidak lagi tercatat. Hari dia mengucap 2 kalimat syahadah itu dikategorikan hari pertama dia lahir ke dunia. Itulah baru berlaku buku catatannya.
Yang ketiga, wal munsarifu minal jum'ati imanan wahtisaba. Orang yang pulang daripada salat Jumat imanan dengan sabat dan ikhlas. Ketika dia kembali dari masjid ke rumahnya, dia melakukan salat Jumat itu dengan penuh keimanan. Kenapa engkau melakukan? Karena itu perintah Allah. Wahtisaba, ikhlas semata-mata karena Allah. Kan minta popularitas untuk lebih suara 2020. Kon kenal. Bibit imanan wahtisaba. Maka ketika malam Sabtu itu dianggap adalah hari pertama terbukanya buku catatan kepada dia. Yang ikut handali. Yang terakhir, wal haju min kasbil halal. Orang yang melakukan ibadah haji dengan berbekal harta yang halal. Ketika selesai dia melakukan amal ibadah haji, maka dianggap dapat buku catatan. Mudah-mudahan kita yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran kepada kita, mengeluhlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan bila mana disembuhkan, dosa kita diampuni, dan bila mana tidak disembuhkan, mohonlah semoga dengan penyebab penyakit tersebut kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.